Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2536 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai ayat 7. Di bawah perikop Petrus dan Kornelius. Demikian firman Tuhan. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi, dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Kornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon, yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar dari seorang yang bernama Kornelius. Kornelius ini adalah seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Kalau saya belajar, Kornelius ini adalah seorang Romawi. Nah, saudara, dalam konteks pada saat itu, pandangan orang tentang keselamatan itu hanya pada satu bangsa, yaitu bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat Kornelius ini, dia adalah orang yang non-Yahudi. Dia orang yang di luar orang Israel. Orang-orang di zaman itu menyebut orang yang non-Yahudi itu orang kafir. Menariknya Kornelius ini orang non-Yahudi, tapi luar biasanya apa yang dia doakan, apa yang dia sedekahkan, Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang disembah orang Israel itu mendengar, menerima dan menjawab apa yang dia doakan. Haleluya. Pertanyaannya sekarang, kenapa Tuhan menjawab doa-doa Kornelius? Karena Tuhan melihat perbuatan dari Kornelius itu sendiri. Amin. Saudara, saya mau bilang begini. Apa yang saudara kerjakan, lakukan, Tuhan itu melihat. Tuhan itu memperhatikan. Dan pastinya semua perbuatan baik kita diperhitungkan Tuhan. Makanya di dalam Wahyu, firman Tuhan berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita lakukan, kita kerjakan, mungkin pendeta saudara, gembala saudara, orang yang saudara bantu itu mungkin tidak tahu
apa yang saudara lakukan buat mereka. Tapi saya mau bilang, Tuhan tahu, Tuhan melihat, dan Tuhan menilai. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekecil apapun yang kita lakukan, saya yakin dan percaya Tuhan memperhitungkannya. Amin. Sudah perhatikan Kornelius. Kenapa Tuhan menjawab doa-doanya? Karena Tuhan memperhitungkan apa yang dia kerjakan, dia lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat dari Kornelius. Yang pertama, Kornelius seorang yang saleh. Apa itu saleh? Saleh itu orang yang taat beragama, taat dia dalam menjalankan setiap ibadah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Kornelius walaupun dia orang non-Yahudi, tetapi dia menjalankan ibadah sama seperti yang dilakukan, dikerjakan sebagaimana orang Yahudi lakukan kepada Tuhan. Itu yang dia lakukan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan menjadikan Kornelius menjadi ukuran buat kita, pertanyaannya sekarang, sudahkah kita hidup sama seperti Kornelius yang hidup saleh, yang benar-benar taat dalam menjalankan agamanya? Atau jangan-jangan kita hanya menjadi orang Kristen, tetapi Kristen KTP orang bilang, Kristen tanpa pertobatan, datang ke gereja melayani di rumah Tuhan tetapi tidak dengan segenap hati, terpaksa. Akhirnya apa sudah? Pelayanan tidak maksimal. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lihat diri kita. Sudah gak kita hidup sama seperti Kornelius? Hidup dalam kesalehannya. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau hidup saleh. Kita mau hidup dalam ketaatan sebagai orang yang beragama. Kita beribadah sungguh-sungguh, menjalankan semuanya dengan penuh tanggung jawab. Amin. Haleluya. Yang kedua Saudara, kenapa Tuhan menjawab doa-doa Kornelius? Karena Kornelius seorang yang takut akan Allah. Saudara, menarik, bukan hanya Kornelius yang takut akan Allah, tapi saudara serta seisi rumahnya takut akan Allah. Saudara perhatikan juga ayat 7. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang apa? Yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini bahwa Kornelius memang benar-benar jadi berkat. Amin. Sehingga dia betul-betul membawa dampak yang luar biasa di tengah keluarganya, di tempat dia bekerja. Sudah perhatikan hambanya dan prajurit yang dia perintahkan untuk berjumpa dengan Petrus. Saudara perhatikan, prajurit itu juga takut akan Allah. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya kalau saudara itu sebagai seorang pemimpin, saudara dituntut untuk menjadi teladan yang baik. Kalau saudara menjadi berkat, menjadi teladan yang baik, maka itu akan menular saudara. Akan menular kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, maka itu akan memberikan dampak yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita jadi berkat. Mulai dari dalam dulu. Dari keluarga kita dulu. Sudah gak kita jadi berkat? Saya yakin dan percaya kalau kita sudah jadi berkat dari dalam, itu akan keluar dengan sendirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau hidup takut akan Allah. Mulai dulu dari diri kita. Jangan menuntut orang untuk hidup baik sementara kita sendiri masih belum baik hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita jadi teladan. Minimal untuk diri kita sendiri dulu. Mari kita mau hidup takut akan Allah. Saudara, kalau kita belajar perjalanan Rasul Petrus, banyak tekanan di sana. Ada banyak sekali tantangan. Ada banyak sekali persoalan. Bagaimana mereka diperhadapkan di mahkamah agama, mereka diperlakukan dengan tidak adil, dimasukkan ke dalam penjara. Tapi apakah
Petrus menyerah dengan pelayanannya, tidak. Petrus mengajarkan kepada kita bahwa kita harus lebih taat, lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Cornelius. Dia takut akan Allah. Saya menangkap di sini. Hidup Cornelius yang takut akan Allah itu yang memberikan dampak positif bagi orang-orang di sekitarnya sehingga dia jadi berkat. Saya yakin dan percaya rasa takut akan Tuhan ini yang membawa Cornelius hidup dalam kebenaran. Dia tidak main-main dalam kepemimpinannya. Dia tidak korup. Dia tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman. Dia hidup dalam integritas. Dia hidup benar di hadapan Tuhan. Yang membuat doa-doanya Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Amin. Haleluya. Yang ketiga saudara, kenapa Tuhan menjawab doa-doa Cornelius? Yang ketiga, karena Cornelius suka bersedekah, suka berbuat baik, suka menabur. Amin. Dia tidak pelit saudara. Dan Tuhan memperhitungkan apa yang dilakukan Cornelius. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pelit. Karena orang yang pelit, orang yang kikir tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Saudara, kebaikan yang dilakukan Cornelius itu dilihat oleh Tuhan, diperhitungkan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya segala kebaikan yang kita lakukan ketika kita bantu orang, saudara, itu akan kembali kepada kita sendiri. Segala kebaikan yang kita lakukan itu kembali kepada diri kita sendiri. Amin. Jadi kalau kita berbuat baik, yang akan kita terima semua kebaikan. Amin. Tapi kalau kita berbuat jahat sekali, maka dia akan menghasilkan buah bukan lagi satu, tetapi buah-buah kejahatan yang berlipat-lipat kali ganda yang akan kita terima. Oleh karena itu saudara, kita yang sudah mengenal Tuhan, mari kita mau hidup baik. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita jadi berkat. Kita memberi sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Saudara, kita gak akan jatuh miskin. Ketika kita jadi berkat, membantu, menolong orang lain, kita tidak akan jatuh miskin. Justru kebaikan kita sama seperti kita menabur benih. Nanti satu hari nanti, saudara dan saya yang sudah menabur itu kita akan menuai. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pelit. Jangan kikir, saudara. Mari kita mau jadi berkat dengan berbagi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan dari kita. Mari kita mau jadi jawaban buat mereka. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin sudah berkata, Pak Pendeta, kenapa doa-doa saya Tuhan belum jawab? Mungkin saudara pelit. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau doamu Tuhan dengar, Tuhan jawab, saudara harus berbagi berkat, bersedekah, suka menabur, dan saudara akan melihat satu persatu Tuhan menjawab doa-doa saudara. Amin. Haleluya. Yang keempat saudara, kenapa Tuhan menjawab doa-doa Cornelius? Karena Tuhan melihat perbuatan Cornelius. Yang keempat apa? Cornelius suka berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik di sini bahwa Cornelius senantiasa berdoa kepada Allah. Artinya dia terus berdoa, dia terus bangun hubungan dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin sudah bertanya, kenapa doa-doa saya Tuhan belum jawab? Karena saudara hanya butuh sudah berdoa, habis itu saudara nggak doa lagi. Saudara, kita harus terus terhubung. Firman Tuhan dikatakan senantiasa berdoa kepada Allah. Senantiasa itu arti lain apa? Selalu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau melihat semua doa-doa saudara Tuhan jawab, ya jangan hanya sekali berdoa. Terus bawa dalam doa, terus berdoa sampai Tuhan jawab doa saudara. Tetaplah berdoa. Amin. Haleluya. Karena berapa banyak orang ketika dia butuh dia berdoa, tapi setelah dia dapat apa yang dia doakan, dia berhenti berdoa.
Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Mari kita terus berdoa. Karena yang Tuhan mau kita tuh terus terhubung dengan Tuhan. Amin. Saudara, saya percaya kalau kita terus terhubung dengan Tuhan, oh haleluya, saudara akan melihat semua janji-janji Tuhan akan Tuhan genapi dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Terus terhubung, terus bangun hubungan doa dengan Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, saudara, kenapa doa-doa Kornelius Tuhan jawab? Karena Tuhan melihat perbuatan Kornelius. Kornelius seorang yang rendah hati. Dia seorang perwira. Dia seorang yang kuat. Dia seorang yang berpangkat, punya jabatan yang tinggi. Dia punya anak buah. Saudara perhatikan. Walaupun dia punya pangkat, jabatannya tinggi, tapi dia hidup rendah hati. Saudara, seorang perwira. Saudara, ini gak main-main. Saudara. Dia punya pasukan. Dia dihormati. Tapi saya melihat di sini, Kornelius seorang yang rendah hati. Amin. Saudara mungkin sudah bertanya, Pak Pendeta, kenapa doa-doa saya belum Tuhan jawab? Ya karena mungkin saudara masih tinggi hati. Saudara, seandainya Tuhan langsung jawab doa saudara, apa yang terjadi dengan hidup saudara? Saudara langsung sombong. Saudara akan meninggalkan Tuhan. Saudara merasa hebat. Saudara merasa bisa melakukan segala sesuatu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita tetap rendah hati. Amin. Saudara jangan merasa hebat tanpa Tuhan. Mari tetap rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Supaya apa, saudara? Supaya Tuhan berkenan kepada kita. Karena Tuhan menentang orang-orang yang tinggi hati, tapi mengasihi orang-orang yang rendah hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara orang yang terhormat, orang yang berpangkat, orang yang sangat berpengaruh. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Di hadapan Tuhan, kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini hanya debu. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sombong. Kalau Tuhan memberkati saudara, saya selalu bilang sama jemaat, hati-hati. Berkat itu juga bisa membuat kita tersandung dalam dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu susah, kita mau kita diberkati, kita rendah hati. Tapi setelah kita diberkati, saudara mulai tinggi hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah rendah hati. Amin. Karena itu yang Tuhan mau bagi kita, anak-anaknya. Tetap rendah hati. Supaya saudara dan saya melihat semua apa yang saudara doakan, Tuhan jawab satu persatu. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar hari ini dari Kornelius. Kenapa doa-doa Kornelius, sedekahnya Tuhan terima dan Tuhan menjawab semua doa-doanya? Karena Tuhan melihat perbuatan Kornelius yang saleh, yang takut akan Tuhan, yang suka menabur, dia suka berdoa, dia rendah hati. Makanya Tuhan dengar semua doa-doanya, Tuhan menerima sedekahnya, dan menjawab semua doa-doanya, memberkati Kornelius dengan luar biasa. Saudara, kalau saudara bertanya sekarang, kenapa doa-doa saudara belum Tuhan jawab? Mungkin ada yang kurang dari 5 ini. Mungkin saudara kurang saleh, malas ke gereja. Kalaupun ke gereja ya terpaksa. Atau saudara tidak takut akan Tuhan, makanya saudara masih terus hidup dalam dosa. Saudara pelit mungkin, malas berdoa, masih sombong, yang membuat apa yang kita doakan, apa yang kita inginkan, Tuhan tidak mendengar, Tuhan tidak terima, dan Tuhan tidak menjawab karena ada kesalahan yang kita lakukan sendiri. Tapi kalau saudara mau doa-doamu Tuhan dengar, Tuhan jawab, Tuhan terima sedekah, belajar dari Kornelius yang saleh, yang takut akan Tuhan, yang suka menabur, yang suka berdoa, dan rendah hati. Sehingga semua apa yang menjadi doa-doa saudara dan saya, Tuhan terima dan Tuhan menjawabnya. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa di surga sudah memberkati kami semua dengan kebenaran firman. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Baik dalam kehidupan pribadi mereka, rumah tangga mereka diberkati. Kalau saat ini rumah tangga mereka sedang ada dalam pergumulan, Tuhan pulihkan keadaan rumah tangga mereka. Perekonomian mereka juga dipulihkan. Anak cucu mereka dijaga, dilindungi, dipelihara, dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa menyerahkan untuk rencana ibadah syukur KKR 7 tahun. Renungan pagi ini mengudara pada tanggal 20 Juni nanti. Yang akan kami selenggarakan di Hotel Infinity Egg Jimbaran, Bali. Hamba berdoa menyerahkan semua rencana-rencana kami, semua yang sudah support pelayanan ini. Tuhan balas berkat-berkatnya. Kami berdoa biarlah semuanya boleh jadi atas kehendak Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan menyediakan segala yang dibutuhkan. Hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.